Perkenalkan, saya Rinda Diandang Wardani dengan NIM 144250026. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan software atau aplikasi pendukung sebagai pengumpulan data tapak bangunan villa dengan view pantai Solong, Banyuwangi. Pertama-tama, buka aplikasi atau software yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan Google Chrome untuk membuka software Google Earth dan Google Maps. Untuk mencari luas dalam kata, kita akan membuka Google Earth terlebih dahulu. Klik di kolom pencarian. Setelah membuka Google Earth, lalu ketik lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi tapak. Di Google Earth ini kita akan mendapatkan data ukuran, bentuk, dan luasan dari tapak. Lalu klik icon ruler untuk menambahi batas bidang tanah dan melihat ukuran yang akan dibangun. Kemudian atur view sesuai kebutuhan. Kemudian untuk mencari data di luar tapak, kita menggunakan Google Maps. Caranya sama seperti Google Earth tadi, klik di kolom pencarian, lalu ketik Google Maps. Setelah membuka Google Maps, klik di pojok kanan bawah, ada tanda orang sebagai Street View untuk melihat jalan secara nyata. Di sini kita juga dapat melihat fasilitas terdekat dari lokasi tapak. Pertama-tama, buka aplikasi atau software yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan Google Chrome untuk membuka software Google Earth dan Google Maps. Untuk mencari luas dalam kata, kita akan membuka Google Earth terlebih dahulu. Klik di kolom pencarian. Setelah membuka Google Earth, lalu ketik lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi tapak. Di Google Earth ini kita akan mendapatkan data ukuran, bentuk, dan luasan dari tapak. Lalu klik icon ruler untuk menambahi batas bidang tanah dan melihat ukuran yang akan dibangun. Kemudian atur view sesuai kebutuhan. Kemudian untuk mencari data di luar tapak, kita menggunakan Google Maps. Caranya sama seperti Google Earth tadi, klik di kolom pencarian, lalu ketik Google Maps. Setelah membuka Google Maps, klik di pojok kanan bawah, ada tanda orang sebagai Street View untuk melihat jalan secara nyata. Di sini kita juga dapat melihat fasilitas terdekat dari lokasi tapak. Pertama-tama, buka aplikasi atau software yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan Google Chrome untuk membuka software Google Earth dan Google Maps. Untuk mencari luas dalam kata, kita akan membuka Google Earth terlebih dahulu. Klik di kolom pencarian. Setelah membuka Google Earth, lalu ketik lokasi yang akan dijadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Dwi Rahmawati, NIM 14425.014. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya dari kelompok, yaitu tentang data iklim, transformasi desain arsitektur, interior, dan eksterior. Yang pertama adalah pembahasan tentang data iklim dengan view pantai Pasir Ireng, Banyuwangi. Pada tahap ini, saya memulai dengan mencari software Climate Consultant melalui web. Climate Consultant merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data iklim suatu lokasi seperti suhu, kelembapan, arah angin, dan radiasi matahari. Selanjutnya adalah tahap mengunduh software Climate Consultant. Setelah menemukan situs resminya, saya melakukan proses download sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Proses pengunduhan ini bertujuan agar software dapat diinstal dan digunakan untuk analisis data iklim pada tahap berikutnya. Setelah proses pengunduhan selesai, pastikan software Climate Consultant telah berhasil terinstall di laptop. Hal ini dapat dilihat dengan memastikan aplikasi dapat dibuka dan berjalan dengan normal sebelum digunakan pada tahap berikutnya.
Sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, terlebih dahulu dilakukan pengunduhan data iklim yang tersedia pada situs Climate on Building. Pada situs tersebut, dipilih data iklim sesuai wilayah dan lokasi di Indonesia. Setelah data berhasil diunduh, file kemudian diekstrak hingga diperoleh format EPW, yang selanjutnya akan digunakan sebagai input data iklim pada software Climate Consultant. Setelah data iklim siap, langkah selanjutnya adalah membuka software Climate Consultant. Kemudian dipilih menu Start New Project untuk memulai proyek baru, sehingga data iklim yang telah disiapkan dapat dimasukkan dan dianalisis. Selanjutnya, pilih menu Open File untuk membuka file EPW yang telah diunduh sebelumnya. File ini berisi data iklim yang akan digunakan sebagai dasar analisis pada software Climate Consultant. Pada bagian ini, ditampilkan ringkasan data cuaca untuk wilayah Banyuwangi yang diperoleh dari data iklim yang telah dimasukkan. Untuk yang selanjutnya adalah ringkasan dari kisaran suhu daerah Banyuwangi. Berikutnya, ringkasan untuk rata-rata harian bulanan. Selanjutnya adalah jangkauan radiasi. Untuk selanjutnya adalah berikut ringkasan untuk rentang cahaya. Selanjutnya adalah jangkauan tutupan langit. Selanjutnya adalah ringkasan rentang kecepatan angin. Berikut di sini ada suhu tanah. Selanjutnya ada suhu bola kering dan kelembapan relatif. Suhu bola kering dan titik embun. Grafik bayangan dan matahari. Grafik 3D. Selanjutnya ada grafik psikometrik. Dan terakhir adalah ringkasan dari roda angin. Selanjutnya, pembahasan difokuskan pada transformasi desain arsitektur dan eksterior. Bagian ini menjelaskan bagaimana hasil analisis data iklim diterapkan ke dalam konsep desain, bentuk arsitektur, serta tampilan eksterior bangunan agar sesuai dengan kondisi bangunan di setempat. Langkah awal yang dilakukan adalah mengunduh aplikasi SketchUp. Pengunduhan dilakukan melalui situs resmi agar aplikasi dapat digunakan secara optimal dan aman. Pastikan aplikasi SketchUp telah terinstall dengan baik di laptop sehingga dapat digunakan pada tahap perancangan selanjutnya. Selanjutnya, pilih template dengan satuan ukuran meter atau sentimeter sesuai dengan kebutuhan perancangan agar proses pemodelan dapat dilakukan secara akurat. Pada tahap ini dilakukan pengenalan tampilan dan fungsi utama pada SketchUp. Bisa dilihat di sini ada rectangle membuat bidang, line membuat garis, push pull menarik bidang jadi 3D, move memindahkan objek, scale untuk memperbesar atau memperkecil, offset membuat garis sejajar, arc membuat lengkungan, dan follow me untuk profil mengikuti jalur. Pada tahap ini, dilakukan pembuatan gambar dasar sebagai langkah awal perancangan. Gambar dasar diawali dengan membuat bidang denah menggunakan tool rectangle sesuai ukuran yang direncanakan. Selanjutnya, garis-garis pembatas ruang dibuat dengan tool line dan offset untuk menentukan ketebalan dinding. Setelah denah terbentuk, bidang kemudian diolah menjadi bentuk 3 dimensi menggunakan tool push pull sebagai dasar massa bangunan. Pada tahap ini, dilakukan pembuatan dinding untuk melengkapi tampilan denah lantai 1 dan lantai 2. Dinding dibuat sesuai dengan garis denah yang telah direncanakan, sehingga pembagian ruang pada masing-masing lantai dapat terlihat dengan jelas dan profesional. Pada tahap ini, dilakukan pembuatan tapak bangunan sebagai dasar peletakan massa bangunan. Tapak dibuat sesuai dengan ukuran dan kondisi lahan, sehingga posisi bangunan dapat tertata dengan baik dan profesional terhadap lingkungan sekitarnya. Pada tahap ini dilakukan pembuatan pintu dan jendela pada bangunan. Pintu dan jendela dibuat sesuai dengan kebutuhan ruang serta mempertimbangkan sirkulasi udara dan pencahayaan alami, sehingga bangunan menjadi lebih fungsional dan nyaman.
Pada tahap ini dilakukan penambahan elemen interior pada bangunan. Penambahan interior meliputi furnitur dan elemen pendukung lainnya yang disesuaikan dengan fungsi ruang dan kebutuhan pengguna, sehingga ruang menjadi lebih nyaman, fungsional, dan memiliki nilai estetika. Di sini ada tampilan interior untuk lantai 1 dan lantai 2. Pada lantai 1 terdapat kamar mandi, sedangkan pada lantai 2 terdapat kamar tidur. Penataan interior disesuaikan dengan fungsi masing-masing ruang agar nyaman dan efisien digunakan. Pada lantai 1 terdapat wastafel yang diletakkan di teras depan, berfungsi sebagai fasilitas cuci tangan sebelum memasuki bangunan. Pada tahap yang terakhir, diperlihatkan tampak bangunan meliputi tampak samping, tampak depan, dan tampak belakang. Tampilan ini menunjukkan bentuk fasad, proporsi bangunan, serta hubungan antar elemen eksterior secara keseluruhan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nasla Arista Prianda dengan NIM 14425000004 dengan bagian render animasi.